Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran, berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk sahabat-sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan ayat yang sebelumnya, video sebelumnya. Jadi ayat video sebelumnya. Mari kita langsung mulai pelajaran kita dengan harapan semoga kita semua diridhoi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Perhatikan dan tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca aja semuanya dulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Oke, kita bahas tajwidnya agar kita selain bisa membaca Al-Quran juga bisa tajwidnya. Jadi kalau kita tidak bisa tajwidnya, maka bacaan kita itu tidak akan teratur. Ada yang panjang, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itu. Terus yang dengung dibaca tidak dengung, yang tidak dengung dibaca dengung. Itu kalau tidak bisa tahu tajwidnya. Mari kita bahas mulai dari yang baris pertama. Fi qulubihim maradun. Fi. Di sini ada ya sukun. Sebelum ya sukun itu ada kasroh. Jadi cara bacanya itu dibaca panjang 2 harokat. Fi, seperti itu. Kul fi, kulu, lu juga panjang. Karena di sini ada waw sukun diawali dengan dhammah. Fi qulubihim maradun. Ya. Bihim, mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mimi. Cara bacanya idgham mimi itu dibaca dengung. Jadi seperti gunnah. Seperti idgham bi gunnah. Seperti ikhfa. Sama-sama dibaca dengung semuanya itu. Jadi dibaca dengung 2 harokat atau 3 harokat dengan huruf mimnya. Contoh kita baca sekali lagi. Fi qulubihim maradun. Seperti itu.
Di sini maradun fi qulubihim maradun fazadahumullah. Tanwin, tanwin bertemu dengan fa. Karena ini lam alif ini lam wasol, lam alif, tanda wasol, bukan tanda waqaf ya. Tapi tanda wasol, harus atau dianjurkan lanjut. Oke, tidak boleh berhenti di sini. Karena ini tanda wasol. Maradun fazada, seperti itu. Tanwin bertemu dengan fa, cara bacanya samar didengungkan. Karena bacaan ikhfa hakiki. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Fazadah, di sini ada alif. Tadi ada ya sukun diawali dengan kasroh panjang 2 harokat. Waw sukun diawali dengan dhamma panjang 2 harokat. Dan sekarang alif diawali dengan fathah panjang 2 harokat juga. Kenapa? Karena tiga-tiganya ini dibaca mad asli atau mad tabi'i. Jadi cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Fazadahumullahu. Di sini ada alif lam. Al-lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu pasti panjang bacanya. La-nya itu pasti panjang. Panjangnya 2 harokat. Kenapa? Karena ada tanda berdiri di sini. Ada tanda berdiri atau ada harokat berdiri di atas seperti alif. Itu harus dibaca panjang 2 harokat. Fazadahumullahu marada, seperti itu ya. Jadi marada ini berhenti. Ini kan boleh berhenti, boleh lanjut. Tapi biasanya jim itu lebih baik itu dilanjut kalau jim. Jadi kalau berhenti di sini boleh, tidak apa-apa. Dan jadi kalau berhenti, kalau kita lanjut ke sini walahum maradau walahum, contohnya seperti itu, maka dibaca tanwin bertemu dengan wawu. Kalau berhenti jadi mad iwad namanya. Marada, mad iwad itu panjangnya sama dengan mad asli atau mad tabi'i, 2 harokat seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi. Fazadahumullahu marada, seperti itu. Kita ulang dari depan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Walahum azabun, mim sukun, mim mati bertemu dengan ain. Bacanya jelas. Kenapa? Ini dibaca dengan izhar. Dibaca izhar safawi namanya. Jadi cara bacanya jelas. Mimnya jelas, mim sukunnya jelas, ainnya juga jelas. Walahum azab, seperti itu. Walahum azabun. Za panjang karena ada fathah, alif diawali dengan fathah. Terus azabun alimun, tanwin bertemu dengan hamzah, atau kita bisa sebutkan alif lah karena tidak ada seperti tanda hamzahnya di atas. Karena kalau orang baru pemula biasanya tidak bisa membedakan yang namanya hamzah dan alif. Kalau ada berdiri seperti ini, kalau tidak ada
bengkoknya seperti hamzah itu, maka itu sama dibaca dengan hamzah. Kenapa? Ada fathahnya atau ada bunyinya. Kalau alif seperti ini, yang berdiri ini ada bunyinya, ada layarnya, baik itu fathah atau kasroh, maka itu dibaca hamzah, disebut dengan hamzah. Kalau alif seperti ini, azabun, ini alif namanya, karena alif itu tidak bisa dikasih tanda, seperti itu. Kalau hamzah ada tandanya. Oke, kita ulang sekali lagi. Walahum azabun alimun. Tanwin bertemu dengan hamzah, jelas bacanya karena izhar halqi. Izhar halqi itu jelas cara bacanya. Tanwinnya jelas, hamzahnya juga jelas. Azabun alimum. Ya sukun diawali dengan kasroh, panjang 2 harokat matobi'i. Alimum bima, tanwin bertemu dengan ba, cara bacanya dengung karena ini bacaan iklab. Oke. Bacaan iklab itu dengung, sama dengan seperti gunnah. Dengung 2 ketuk atau 2 harokat, 3 harokat dengan huruf ba-nya, seperti itu. Atau huruf mimnya sama. Bima kanu, ini panjang semua 2 harokat. Ma panjang, ka panjang, nu panjang. Kenapa? Ma alif diawali dengan fathah, ka alif diawali dengan fathah, nu waw sukun diawali dengan dhammah. Bima kanu yakzibun, seperti itu. Yakzibun, bun ini panjang, di sini ada waqaf, berhenti. Bun, kalau berhenti ada waw mad, bacaan mad diakhiri dengan huruf hidup berada di waqaf, maka cara bacanya panjang. Boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk. Kenapa? Karena mad arid lis sukun. Bima kanu yakzibun. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma panjang 2 harokat, alif diawali dengan fathah, ya'tihim, ti panjang 2 harokat karena ya sukun diawali dengan kasroh. Wa ma ya'tihim mir rasulin, mim sukun bertemu dengan mim, bacaan idgham mimi. Wa ma ya'tihim mir rasulin, mim sukun bertemu dengan mim, bacanya dengung karena bacaan idgham mimi. Panjangnya 2 harokat, ya, dengungnya 2 harokat atau 2 ketuk, 3 ketuk dengan huruf mimnya. Wa ma ya'tihim mir rasulin, di sini ada nun sukun bertemu dengan ro. Cara bacanya jelas atau masuk tanpa dengung. Jadi langsung masuk ke ro tanpa dengung. Mir rasulin, seperti itu. Mir rasulin. Langsung masuk ke ro terus tanpa dengung. Kalau idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Ini namanya idgham bila gunnah karena masuk tanpa dengung. Terus mir rasulin, su panjang 2 harokat karena ada waw sukun diawali dengan dhammah.
wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi ilmir rasulin. Tanwin bertemu dengan hamzah, jelas bacanya, tanwinnya jelas, hamzahnya juga jelas karena bacaan izhar halqi. Mir rasulin illa, la panjang 2 harokat, alif diawali dengan fathah. Kanu juga panjang 2 harokat, nu juga panjang 2 harokat. Jadi ingat-ingat, alif diawali dengan fathah panjang 2 harokat, nun sukun diawali dengan dhammah 2 harokat. Bihi, di sini ada ha dhamir, ha, huruf ha atau ha dhamir. Di sini dibaca panjang, kenapa? Karena ada tanda berdiri di bawah. Kalau ada tanda berdiri di atas ataupun ada dhammah kebalik di atas, ada harokat dhammah kebalik, itu dibaca panjang. Seperti itu. Illa kanu bihi yastahzi'un. Di sini sama dengan yang di atas, mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada u, ini panjang 2 harokat awalnya. Panjang 2 harokat awalnya, cuman diakhiri dengan huruf hiduf dan menjadi waqaf, berhenti, maka disebut dengan mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacanya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. La ikraha fid din. La ikra. Sini ada alif diawali dengan fathah, awalnya mad tabi'i atau mad asli, panjang 2 harokat awalnya. Berhubung di sini ada layar, terus bertemu dengan hamzah, ini hamzah di 2 kata. Ya, 2 kata. Mana 2 katanya? La 1 kata, ikroha 1 kata, berarti 2 kata kan? Jadi kalau 2 kata seperti ini, cara bacanya panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kenapa? Karena bacaan mad jaiz munfasil. Kalau ada di 2 kata. Kalau ada di 1 kata, namanya mad wajib. Jadi wajib 5, seperti itu. Ini di 2 kata. Jadi panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh 5. La ikraha fid din. Ikraha ini panjang 2 harokat, mad asli. Fid dini, di sini ada fi, awalnya fi panjang karena bertemu dengan alif lam, maka ya sukunnya, ya-nya, kalau ada ya di sini, ini kan ya awalnya, ya sukun. Terus bertemu dengan, ini bukan alif ya, tapi hamzah wasol namanya. Oke. Maka dua-duanya ini hilang, tidak dianggap. Jadi cara bacanya langsung masuk ke tasydid. Fit dini. Kalau tidak ada tasydid berarti alif lamnya bersukun. Fil seperti fil ilmi, contoh. Itu hanya contoh. Jadi kalau ini fit dini ada alif lam tasydid, ada tanda tasydid setelah alif lam, berarti ini bacaan asyamsiyah atau idgham syamsiyah. Jadi langsung masuk ke dalnya. Fid dini, seperti itu. Di sini fid din jadi mad arid li sukun. Kenapa? Waqaf, berhenti. Kalau tidak berhenti jadi
mat tabi'i atau mat asli. Seperti itu. Mat arid li sukun panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Okay. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi di sini qad tabayyana. Walaupun di sini ada dal sukun, qad kalau berdiri sendiri seperti itu, qad itu dipantulkan. Berhubung dalnya bertemu dengan ta, maka langsung masuk ke ta. Namanya idgham. Okay. Idgham. Idgham itu langsung masuk ke ta. Qad seperti itu. Bukan qad, bukan seperti itu, tapi qad tabayyana. Nah, jadi hukum qalqalahnya di sini tidak ada. Menjadi hukum idgham. Qad tabayyana ar-rusydu. Alif lamnya hilang, langsung masuk ke ra tasydidnya. Kenapa? Karena asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah itu seperti itu, atau idgham syamsiyah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, ini al-qamariyah. Nah, izhar qamariyah minal ghayy seperti itu. Nah, itu tandanya alif lamnya sukun, itu ke al-qamariyah. Kalau alif lamnya itu setelah alif lamnya itu tasydid, itu asy-syamsiyah seperti itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Saihatin sayyibatin wa abkara. Qanita, ini panjang. Ada teman-teman atau sahabat Al-Quran semuanya melihat ada tanda berdiri 2, ko dan ta. Ko dan ta-nya panjang 2 harokat. Qanitatin ta, tanwin bertemu dengan ta, samar didengungkan, ikhfa hakiki. Qanitatin ta, sini ta-nya ada tanda berdiri, terus ditambah dengan layar. Terus layarnya bertemu dengan, ada layar bertemu dengan hamzah di satu kata. Taibatin itu satu kata, berarti wajib 5 ketuk. Oke. Jadi cara bacanya wajib 5 ketuk. Qanitatin taibatin abidatin ada panjang karena ada fathah berdiri. Jadi tanda berdiri ini harus dibaca panjang 2 ketuk atau 2 harokat. Abidatin sa, di sini ada tanwin bertemu dengan sin. Bacaan ikhfa hakiki, samar disertai dengung. Jadi samar didengungkan, terus abidatin saihatin. Di sini ada sa berdiri, awalnya 2 harokat karena ada layar, terus bertemu dengan hamzah di satu kata, maka wajib 5 ketuk. Saihatin, ha panjang 2 harokat. Jadi yang panjang 2 harokat ini semuanya mat asli atau mat tabi'i.
Saihatin sayyibatin. Tanwin bertemu dengan sa, huruf sa. Samar didengungkan karena ikhfa hakiki. Sayyibatin, ba panjang 2 harokat karena fathah berdiri, ada tanda berdiri. Sayyibatin wa abkara. Tanwin bertemu dengan wawu, masuk dengan dengung karena idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya didengungkan 2 harokat atau 2 ketuk, 3 ketuk dengan huruf wawunya. Sayyibatin wa abkara. Wa abkara. Di sini ada ba sukun. Ba sukun bacaan qalqalah. Oke. Bacaan qalqalah. Kenapa? Qalqalah itu hurufnya ada 5. Ba qad bujadin qaf ta ba jim dal. Di sini ba-nya. Tandanya harus sukun atau mati. Jadi harus mati. Kalau tidak mati bukan qalqalah. Kalau qalqalah itu harus mati. Cara bacanya dipantulkan. Wa ab, seperti itu. Wa abkara. Ka panjang 2 harokat. Mad asli. Alif diawali dengan fathah. Abkara. Di sini ada mad iwad namanya. Ada mad asli di waqaf. Ada mad asli berada di waqaf namanya mad iwad. Wa abkara panjangnya sama 2 harokat. Oke, kita ulang sekali lagi biar tambah lancar. Qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Kalau tidak kuat berhenti di saihat. Kita ulang dari saihat gak apa-apa. Kita ulang sekali lagi, potong jadi 2. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Kita ulang dari abidat. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman atau sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara semuanya atau sahabat Al-Quran yang telah mendukung channel ini. Baik yang sudah, terutama kepada yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah semuanya. Semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang barokah, yang manfaat fi dini hatal akhirah. Dan tak lupa pula yang sudah subscribe video ini atau channel ini, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan yang kurang jelas, ataupun salah penjelasannya, tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.